Oke, hari ini santai aja kita bahas topik yang sering kita pakai, tapi kita go deeper ya, kita lebih dalam gitu ya. Coba kita masuk lebih dalam lagi supaya kita lebih ngerti ya. Golden Cross versus Dead Cross, perbedaan cara hitungnya, trading strateginya, pemakaiannya dan keterbatasannya ya. Cuman nanti kalau nggak jelas langsung nanya aja ya. Topik yang simpel tapi seringkali dilupakan ya. Oke, mana itu? Oke, nah by definition Golden Cross adalah sebuah chart pattern ya. Chart pattern yang dipakai di technical analysis yang dimana secara short term, secara jangka pendek, moving average-nya naik di atas moving average-nya yang jangka panjang. Jadi moving average jangka pendek naik melewati moving average jangka panjang. Dulu sudah saya sempat terangkan moving average itu apa? Price dibagi berapa harinya ya. Misalnya MA5 berarti harga dijumlah dibagi 5 harinya. Kalau MA20 berarti juga harga selama 20 hari dibagi 20. Ya. Masih ingat MA? Masih, Pak. Oke, jadi gitu ya. Jadi dianggap dengan kita mengikuti gerakan rata-rata, kita bisa beli harga pas, enggak kemahalan. Terus dalam hal ini sekarang kita lihat rata-rata jangka pendek, jangka panjang. Ketika jangka pendeknya melewati rata-rata jangka panjang, ya ini gambarnya di sini ya. Nah, ini jangka panjangnya yang ini nih. Dilewati jangka pendek, ya inilah yang namanya Golden Cross. Nah, dengan ini biasanya harga akan naik. Di konsepnya demikian sederhana sebenarnya. Jadi misalnya kalau kita di bisnis misalnya Pak Chandra jualan PGA gitu ya Pak ya. Kalau dulu jangka dalam 20 hari itu harga rata-rata katakanlah 2 juta gitu ya. Nah tiba-tiba 5 hari terakhir itu harganya udah 2,5 ya, melewati kan. Nah itu berarti artinya harga mau naik. Apakah jelas? Pelan-pelan aja, konsepnya mesti ngerti benar ya. Ini saya bukain bisa nanya semua ya. Jangan sungkan untuk bertanya. Oke, jadi ya kira-kira gitu. Dengan harga tiba-tiba naik melewati harga rata-rata 20 harinya berarti the price tend to rise. Jadi apa sih Golden Cross in detail ya, itu sebenarnya technical indikator sederhana basic ya. Ya misalnya yang sering dipakai itu 50 hari melewati ya rise harga 20 harinya. Nah, ini di Golden Cross ketika harga 50 hari melewati 20 harinya ini akan terjadi robust bull market. Jadi secara umum marketnya berubah menjadi bullish ya. The Golden Cross compromise 3 phases. Jadi ada 3 fase ya. Fase pertama first phase ketika ada turun ya, is dying because purchasing interest is outpacing selling interest. Jadi ya kadang-kadang fase pertama itu turunannya itu Golden Cross ini
istilahnya false ya, mungkin kayak nggak kuat gitu ya, bukan false sih, tapi bukan nggak kuat, salah ngomong ya. Jadi fase pertama ketika pada turun itu antusiasme pembeliannya itu melewati selling. Jadi mulai buyernya yang berkuasa dari sellernya. Oke, permulaan fase pertama. Fase kedua, new trend emerge, jadi tren baru mulai terbentuk, ya. Ketika itu tadi ya mulai terjadi, pertama adalah volumenya dulu, yang kedua terjadi crossingnya, oke? Jadi ini yang pendek nge-cross yang panjang. Nah, biasanya market bull itu confirm by new uptrend persistent masuk ke final page. Ya, jadi intinya adalah dilewati 1, 2, 3, baru kalau bertahan ya enggak false, berarti mulai betul-betul confirm trennya. Coba masih bingung enggak? Saya terangin 3 fase ini. Kadang-kadang kayaknya neutral nggak jadi. Yang ketiganya itu apa, Pak? Yang kedua kan terjadi crossingnya. Lah yang ketiganya apa? Ya confirm, nggak turun, nggak balik lagi, nggak false itu loh Bu. Oh ya udah, berarti misalnya sudah jangan sampai, misalnya ini jangka panjang, ini jangka pendek, balik lagi, berarti nggak jadi. Selesai di fase 2, nggak confirm. Jelas? Jelas. Coba diulangi Bu, 1. Ya fase pertama itu jika antusiasme pembelian melewati selling. Artinya ya, buyer lebih berkuasa. Ya, dari seller. Dilihat dari seller, dilihat dari volume berarti ya, volume terbentuk. Kedua itu fase kedua jadi terjadi crossing sehingga tren baru terbentuk. Yang tadinya mungkin sideways atau downtrend, terus kemudian karena ada terjadi crossing, ada tren baru, mungkin akan jadi bullish gitu. Fase 3 itu konfirmasinya, jadi tidak terjadi false golden cross ya. Jadi benar-benar melanjutkan ke atas gitu. Apa ya, melanjutkan ke atas itu apa ya Pak? Berarti benar jadi bullish gitu loh Pak. Ya, jadi bukan false ya, bukan false signal. Oke. Nah, itu sudah finals ya. Jadi memang harus nunggu konfirmasi ya. Nah, menurut Market Watch ya, kira-kira rata-rata dari kalau sudah golden cross 9,9 di tahun itu akan naiknya. Lumayan ya. Market Watch ya di Amerika sana, Dow Jones. Oke. Naik apa Pak 9,9? Naiknya cuma 9,9% aja. Ya. Setelah Golden Cross di sana. Golden Cross pertama ya, maksudnya kan itu mungkin juga habis itu bisa sideways dulu gitu-gitu loh Bu, nanti melanjutkan. Tapi kira-kira satu tarian Golden Cross itu. Tapi ini data di Amerika sana dan sometimes it's not relevant, nggak terlalu relate dengan data di sini. Jadi nanti kita lihat, kita hitung sendiri ya. Oke, sampai di sini ini kan teori yang saya ambil dari dari studi ya, itu saya ambil. Oke, kalau dead cross jelas kebalikannya ya. Jadi ketika MA jangka panjang di cross jangka pendeknya, nah itu terjadi pelemahan harga ya. Sama dengan teori tadi ya, ini
ini yang bedanya adalah di sini. The dead cross only tell you that price action has dead period over period a little longer than 2 months in the crossing is done 50. Jadi secara secara data di market sana kira-kira turunnya 7,8 dalam 6 bulan setelah dead cross. Kalau tadi berapa? 99. Tapi dalam setahun loh. Jadi ini ya lumayan ngeri ya. Jadi kalau pelajarannya ketika dead cross turunnya lebih dalam dari potensi golden cross. Ya di logika aja ya memang selalu bagaimana hukum gravitasi ya. Kalau turun lebih cepat, betul? Turunnya Pak kok bisa Pak? Turunnya cuma 7,8 di 6 bulan. Tungguin aja 6 bulan, boleh nggak? Ya boleh, itu rata-rata. Tapi 6 bulan loh, kalau kita ngomong masih lanjut dalam setahun berapa? Oh, kali 2. Nah, misalnya begitu. Jadi kan bahaya toh, Bu? Iya. Nanggap konsepnya dulu enggak, Bu? Jangan based on persentasenya doang, tapi ketika turun itu lebih kenceng. Maksudnya tadi 9,9 setahun kan, ini 7,8 aja dalam 6 bulan sudah terjadi gitu. Iya, Oke? Oke, Pak. Nah, kenapa kita mesti memakai golden cross dan dead cross? Ya ini kita untuk pertama pakai golden cross dulu ya. Ketika kita mau itu sebagai sinyal upside momentum ya, sebagai peluang untuk masuk juga untuk jangka panjang ya, juga bisa sebagai entry signal, ideal untuk swing ya. Terus ya istilahnya mungkin kalau kita ngomong tuh kita titip sandal dulu itu sudah ada tanda-tandanya ya. Ya juga give possible exit signal when upside is out, sudah naiknya sudah terbatas ya. Misalnya nanti saya akan kasih contoh di bawah ya. Confirm bullish signal di intermediate time frame. Jadi ya bisa untuk swing ataupun swing pendek ya. Earlier entry compare to other lagging indicator. Jadi walaupun dia termasuk lagging indikator tapi masih menarik ya. Nah, kalau tadi dari Market Watch ya, ini survei dari Fidelity itu lebih Suaranya hilang ya, Pak? Hilang, Pak, suaranya. Pak Robin, suaranya nggak ada. Halo? Ya Pak, udah baru ada Pak. Baterai laptopnya lupanya habis, lupa di onin. Oke, sampai opo tadi. Nah, ini menariknya kalau dari Fidelity itu 6 bulan dia malah, Fidelity salah satu fund besar ya, punyanya si dulu Peter Lynch ya. Itu dia dari data dia average 10% tuh bisa naik ya dalam 6 bulan. Nah, ini lebih bagus dari angka tadi Market Watch ya. Dan 70% lanjut tahun depan. So ya kemungkinan 70% naiknya itu masih. Jadi Golden Cross ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu ya. Karena biasanya lumayan lah ya.
Nah, kalau dead cross, ya kebalikannya ya. Terus, nah ini juga tadi si market watch tadi angkanya ya ini lebih ekstrim ya. Mungkin saya ambil risetnya dari beberapa riset ya. Ini bisa 7,4% decline dalam 3 bulan ya. 65% confirm. Nah, ini dari Bloomberg juga, jadi beberapa survei ya. Jadi beberapa data sampel. Intinya adalah tetap berbahaya kalau dead cross itu berbahaya gitu aja. Jadi jangan berpatokan berarti saya nanti saya berarti nunggu 6 bulan sudah pasti naik. Enggak, jangan pakai patokan itu. Intinya karena saya ngomong dari awal karena angka ini akan sangat bervariatif dan itu terjadi di market US kan. Sedikit beda ya. Tapi intinya kalau sudah dead cross itu bahaya, turunnya ngebut. Oke. Terus strateginya gimana? Oke. Ya ini sama, misalnya ini yang biru itu 50, cara pakainya adalah gampang ya, segampang yang kita bayangkan ya, bahwa misalnya yang biru itu 50 moving average, yang merah itu yang hitam itu 200 harinya MA20. Ya udah, ketika golden cross di sini harga cenderung naik. Gampang? Nanti ada kelemahannya saya melihatkan ya. Sekarang gampang dulu ya. Oke? Oke. Pak. Dead cross juga sama. Ya, ketika terjadi dead cross harga turun. Ya. Oke, ini masih gampang. Nah, ini mulai di comparison ya. Ya ini tadi angkanya hampir sama sih ya, sukses. Nah, mungkin yang average return-nya tadi udah saya ini kan ya. Ya randomly, cuma pokoknya hati-hati ketika dead cross itu lebih kenceng gitu aja. Ketika naik alon-alon, orang kan kayak kita baru IHSG baru naik gitu kan, nanti jangan-jangan sewaktu-waktu turun, jadi beda. Tapi kalau turun bahaya semua buang, sehingga lebih cepat. Jelas ya, analogi saya supaya teman-teman membayangkan tuh, orang sama-sama takut tuh jualnya lebih kencang. Tapi kalau naik itu jangan-jangan ini sudah mau turun gitu terus kan. Jadi naiknya pelan-pelan. Nah, ini yang menarik, success rate-nya berapa? 60. Hampir sama sih ya, betul nggak? Jadi kemungkinannya itu 60-70%, seperti technical analysis pada umumnya. Justru technical sukses sebenarnya kalau menurut saya didasarkan dari pakai MA ini paling gampang. Ya. Karena technical analysis kan banyak sekali, tapi pakai ini bisa menggambarkan. Ya. Oke. Nah, ya. Boleh nanya Pak? Apa, Pak? Pak, MACD yang dipakai ini MACD untuk yearly atau daily atau monthly, Pak? Ini bukan MACD ya. MA biasa. Saya belum ngomong MACD loh ya. Ini MA. Kalau MACD itu kan moving average, convergent, divergent. Ini MA, garis doang, Pak. Pak Kris, jangan salah. Ya, Pak. Saya belum ngomong. Itu kan tahunan ya, Pak. Itu pakai. Tadi kan ada misalkan berefek katakanlah 7% selama 6 bulan, ada yang 1 tahun. Itu berarti MA pakai MA-nya itu pakai daily. Daily ya, Pak. Daily. Chartnya daily. Pertanyaan Pak Kris kan ke sana kan. Chart daily. Tapi bukan MACD yang saya koreksi. Ini MA. Saya belum ngomong MACD ya. Baru Pak. Moving average. Jelas ya, MACD itu loh Pak, yang ada histogramnya di bawah, belum ngomong. Itu juga dasarnya golden cross, dead cross. Tapi kita belum ke sana. Kita baru ngomong MA. Oke? Pakai chart daily. Terima kasih, Pak. Nah, pakai moving average biasa. Nanti saya akan singgung juga kenapa, bukan kenapa ya, tapi kapan kita pakai EMA. Ya, EMA itu
MA itu sebenarnya saya sebut MA itu sebenarnya dari SMA, Simple Moving Average. Nah EMA yaitu Exponential Moving Average itu lebih galak secara umum karena dia mengasih bobot di harga-harga terakhir. Nah nanti saya akan contohkan ya di belakang. Oke? Jadi ini Simple Moving Average. Lanjut ya, Pak Kris sudah terjawab? Ya Pak, sudah Pak. Terima kasih Pak Robin. Is Golden Cross a good time to buy? Yes, ya kalau ada Golden Cross itu oke ya. Is Dead Cross good time to sell? Ini juga iya, ya. Nah, what time frame is best for Golden Cross and Dead Cross? Ya pakai yang tadi, 50-200 menjadi standar. Nah, secara umum ya, walaupun saya sebagai seorang day trade, sebagai seorang swing, saya pakainya jauh lebih kecil dari 50-200. 50-200 untuk saya yang pegang panjang, position trading. Tapi kalau untuk yang saya swing, saya hanya pakai 5 dan 20. Nanti saya lihatkan kenapa saya tidak pakai 50-200 ya. Tapi tetap paling confirm ya namanya lagging itu sudah pasti confirm ya. Semakin time frame-nya gede semakin apa ya cocok. Memang akan terjadi false signal kalau jangka pendek ya. Tapi ya menurut saya sangat bisa dipakai untuk yang pendek ya. Untuk nanti saya kasih chart yang lebih pendek. Oke, nah ini sama ya. Tadi ya Golden Cross, Dead Cross, ilustrasinya jelas ya. Golden Cross, Dead Cross. Oke, kalau dari Dead Cross harga cenderung turun. Kalau terjadi Golden Cross harga cenderung naik. Jelas sampai di sini teorinya? Ternyata nggak segampang oh ya Golden Cross ya, tapi tadi ya ada fase-fasenya. Jadi kita lihat volume, kita lihat dia apakah sudah mulai Golden Cross, tapi apakah confirm. Kalau confirm, ya. Jadi ada 3 fase. Ingat ya. Masih ingat? Oke, saya lanjut. Jadi apa keterbatasan dengan memakai si Golden Cross ya? Salah satu kebenaran Golden Cross adalah mereka yang pasti ada lagging. Lagging itu telat. Tapi karena telat itu lebih confirm ya. Jadi sudah lagging kita perlu konfirmasi dan ini harusnya sudah oke sih. Makanya tadi good buy signal dan good sell signal. Ya, jadi kurang galak dalam tanda kutip ya. Makanya saya time frame-nya saya pendekin supaya lebih agile bahasa kerennya ya. Nah, ini Golden Cross kadang-kadang memang terjadi Dead Cross juga terjadi yang namanya whipsaw. Whipsaw tadi yang namanya sell habis cross turun tadi loh. Nah, bisa terjadi kalau memang ya berbalik kan itu bisa. Kalau market biasa tiba-tiba harusnya bagus, tiba-tiba ada krisis, ada wabah dan sebagainya, itu bisa saja terjadi atau ada sesuatu yang lainnya. Jadi tetap hati-hati ya. Jadi untuk itu jadi jangan dipakai sendiri, dikombin dengan indikator yang leading seperti volume atau pakai Elliott Waves ya, atau pakai gun ya dan sebagainya. But ya false signal and lagging dynamic remain inherent limitation that trader must acknowledge. Jadi intinya adalah itu tetap sebagai tanda sih
bahwa Golden Cross itu momentumnya mau naik, Dead Cross itu momentumnya mau turun. Jadi mesti dikonfirmasi lagi, direconfirm dengan indikator lain. Ya, keterbatasannya ada lagging. Nah, ini sama Golden Cross, ini pakai chart candle supaya lebih gampang ya. Nah, jadi itu turun. Nah, ini untuk misalnya saham baru turun. Nah, ketika terjadi ini lihat, ini sudah mulai naik duluan, baru Golden Cross di sini. Betul nggak? Perhatikan dulu. Itulah kelemahannya lagging. Iya kan? Nah, kalau yang agresif biasanya ketika harga melewati SMA 200 ini sudah berani. Walaupun belum Golden Cross. Oke? Cuma biasanya orang pastinya nunggu Golden Cross lebih. Oke, chat ini ada pertanyaan? Chat ini juga ngomong sesuatu yang lain. Ayo coba. Bukan hanya Golden Cross sih, tapi teman-teman harus lihat apa. Ada yang berani komen? Atau tanya boleh? Ada double bottom dia naik ya Pak? Ya, double bottom boleh. Ada lain lagi? Yang basic. Pak Chandra mau ngomong apa Pak? Itu Pak, kalau di atas MA 50 sudah uptrend Pak. Ya, oke, ada bagus. Ada sudut lain yang teman-teman lupakan. Ada lagi? Lihat garis-garis MA itu juga berperan sebagai support dan Resisten. nah. Lihat ya. Bisa lihat ya. Iya. Berarti itu yang kayak candle hijau itu ke break MA 200 sudah boleh masuk Pak, seperti itu Pak. Kan MA 50. Ya, makanya tergantung seagresif apa gitu kan pertanyaannya kembali. Ya kalau tadi makanya kalau MA 200 itu di break masuk itu karena dengan konsep itu resistennya sudah ke break. Betul nggak? Resisten jangka panjang loh MA 200. Nunggu Golden Cross-nya baru setelah sekian candle, betul? Betul. Nah, itu. Tergantung risk profile Anda sih. Kalau mau confirm ya nunggu pasti terjadi Golden Cross. Oke? Dia berperan sebagai MA naturally berperan sebagai support dan resistance juga. Nangkep ya konsepnya ya. Nah, ini ketika dia tadi yang Pak Chandra ngomong, nah ini ada MA nih, ya bisa berperan sebagai support. Cuma kalau ini ada kelemahan, ini resistennya di mana, betul nggak? Kita bingung. Support di sini, resistennya di. Terus ketika supportnya di sini, ini kan jauh sekali. Ya kan? Anda pasti diajak turun sampai ini aja udah nangis nih. Lo kita sebagai manusia nggak rela kan cuannya diambil. Oke, nah ini juga sama nih contoh gambar biasa. Nah ini dicontohkan pakai hanya strategi gini aja tuh portofolionya di S&P 500 itu sudah cuan. Tapi jangka panjang, pokoknya break 50 beli diem gitu ya. Sekian tahun udah ada cross jual. Pakai 50 dan 200 itu udah proven oke. Dari tahun 1965 kata sampai 2020 dari riset tuh hasilnya bagus. Ini kalau riset gini bagus karena bukan manusia yang melakukan trading, betul nggak? Udah Golden Cross beli, menang kan? Betul nggak? Dead Cross jual. Nah, kalau manusia udah di atas turun, pasti Yang sudah ya, Pak? udah di sini. Jangankan sekian,
Udah diomong saham bagus baru naik sedikit aja dibuang kok. Ya kan? Iya. Iya. Oke. Nah, saya rangkum dikit ya. Jadi konsepnya Pak, boleh tadi tanya enggak? boleh. Pak, balik Pak. Gambarnya Pak. 2 gambar sebelum ini Pak. Ini. Nah, Pak boleh enggak kalau pakai patokannya gini? Apa ya? Boleh enggak belinya pas nembus MA 50? Maksudnya MA 200 misalnya. Jadi lebih pasti. Tapi nanti buangnya pas nembus MA 50 gitu. Boleh? Campur aduk gitu boleh? Atau Ya, itu masuk dan keluar harus pada MA yang sama? Nah, teorinya sih nunggu dead cross kan. Cuma kan biasanya orang nggak tahan. Nah, kalau Bu Ratna pakai strategi itu boleh-boleh aja. Berarti ya MA 50-nya berperan sebagai trailing stop kan. Betul nggak? Boleh. Oh, tapi Apalagi masuknya pakai MA 200 gitu. Boleh? boleh. Oh, Loh, trailing stopnya pakai MA 50 kan? Kasih iya. pertanyaan. Tapi belinya saya nggak pakai MA 50, saya pakai MA 200. Karena kalau 50 tembus turun lagi. Nah, itu. Nah, benar. Ya, boleh, Bu. Boleh. Oke. Konsepnya dapat diterima ketika harga melewati rata-rata 20 harinya sudah masuk duluan. Betul nggak? Jadi harga melewati loh, bukan harga rata-rata. Kalau Golden Cross itu rata-rata lawan rata-rata. Yang satu pendek, satu panjang. Kalau Burana kan mau harganya aja. Itu namanya curi start. Boleh aja. Ya, Nanti Pak, kita oke. buktikan di saham-saham atau indeks ya. Nanti saya kasih catnya. Oke. Yang TikTok ada yang komen enggak? Ini saya siarkan di TikTok loh. Jarang-jarang ya kan. Ini edukasi untuk member sebenarnya. Oke, jelas? Jelas. Ada yang tanya? Pak, berarti ini cocok untuk swing ya Pak ya? Swing atau Betul. jangka panjang. Kalau Ya. untuk copetan nggak cocok ya? Atau bisa cocok juga untuk copetan? Nanti sabar. Di belakang nanti saya kasih cara nyopet pakai ini ya. Tunggu. Ya Pak, siap. Ya Pak. Saya itu mempunyai konsep semua harus ngerti ya teman-teman yang swing, yang panjang, position trader juga bisa cara pakai, yang day trade bisa pakai, yang para copet juga bisa. Ya kan saya sehari-hari melakukan itu, jadi saya akan juga share cara saya memakai MA ini. Simpel ya, tapi lihat Anda mungkin cuma kemarin iya ini udah Golden Cross, saya sering kalau malam kan ngajari Golden Cross, tapi ternyata nggak semudah itu ya. Ini baru MA doang loh, belum ngomong MACD. Oke, itulah gunanya belajar. Nah, saya rangkum di sini teori konsepnya tadi ya, jangka pendek, cross jangka panjang, harga itu menjadi potensial tren reversal ya. Kalau jangka panjang ke pendek berarti trennya reversal dari naik ke turun. Teorinya Golden Cross suggests a shift from downtrend to uptrend. Ya, berusaha capture uptrend while reduce loss in bear market. Jadi ya konsepnya supaya kita bisa ya ini juga bisa untuk membaca tren sih. Ya. Oke, trading strateginya ya Pak, pilih moving average. Tadi saya kasih contoh 50 dan 200. Wait for the cross ya, tunggu betul-betul cross ya, confirm by volume dan indikator yang lain. Nanti saya kasih contoh apa yang saya pakai ya. Oke ya. Entry-nya juga bisa ketika sudah confirm 3 fase golden cross tadi ya, oke. Atau ada entry yang kedua, tunggu pullback. Ya, ini contohnya. Ini golden cross, ya kan? Udah golden cross nih. Ketika golden cross malah turun kan? Nah, ini pasti naik nih.
Nah, nunggu pullback dulu. Boleh juga. Supaya siapa tahu ada pullback dulu. Oke. Stop loss. Nah, stop loss dan take profit. Ya tadi yang Bu Ratna ngomong tadi, Pak, saya boleh enggak stop loss-nya pakai MA yang pendek kalau harga turun di bawah itu? Boleh. Itu juga bisa dipakai ya. Exit strateginya ya kalau tiba-tiba berbalik arah ya bisa tadi whipsaw tadi ya. Dan tetap pelajari price action ya. Price action itu yang saya sering ajarkan di video-video saya sebelumnya. Oke, nah pertanyaannya kenapa kita nggak pakai EMA? Should we use EMA atau SMA? Kita sudah kuliah kok ya. Enggak ya, EMA itu stand for exponential, SMA itu stand for simple. Ya, tapi apa ya, EMA itu SMA itu banyak sekali dipakai dan sehingga ketika orang banyak pakai itu sehingga itu udah dikonfirm gitu ya, kayak norma. Oh, aturannya di atas MA 200 uptrend, mulai uptrend. Itu semua orang the whole world use that frame. Sehingga ya jadi bener Pak. Nah, gitu ya. Cuma ya EMA lebih kan EMA itu membeli harga pada harga terakhir, memberi bobot. Ya. Dari sini EMA harusnya lebih kenceng. Ya, lebih reaktif. Nah, ini agak kontradiktif ya, mau mengambil bahwa pendekatan EMA itu mau mengambil bahwa ini lagging, saya kasih EMA deh Pak, biar lebih cepat. Nah, keduanya ada sedikit perbedaannya. Nah, tergantung ya. As usual, the trader choose according to their goal using the cross signal. Jadi mungkin kalau saya ya in my opinion, nah kalau mau pakai EMA itu karena dia sifatnya leading, bukan leading ya, lebih agresif, itu sering terjadi yang namanya false signal, lebih sering. Nah biasanya kalau saya memang sudah mau exit, istilahnya udah cukup lah gitu ya, terus ya intinya sudah cari titik exit, saya pakai EMA untuk take profitnya. Kalau masuknya saya senang pakai simple, karena ya noras ya, yang penting kok udah pakai, karena dibalik lagging itu sangat bagus karena sudah confirm. Jangan diracik sehingga lebih duluan masuk gitu loh istilahnya. Saya lebih senang konfirmasinya, karena masuk ketika golden cross, kalau apalagi, tapi semuanya tergantung ya. Jadi gini, kalau baru downtrend ya, misal turun baru mau naik nunggu golden cross, kalau saya pakai EMA, pakai SMA, lebih confirm. Oke, apakah jelas? Kata success rate-nya udah tadi sudah sering saya singgung. Jangan berpedoman pada itu. Intinya oke lah, 60-70% is not bad. Oke? Iya. Nah, sekarang real chart. Ini IHSG. Tuh, bagus kan? Golden cross. Nah, kasih gambarnya warna apa ya? Merah ya. Wih. Golden cross. Pak, Ya kan? itu EMA atau SMA? SMA. Kan saya ngomong, saya lebih senang pakai SMA. Berarti saya sering pakai. MA. Iya. Ini loh, lihat di atasnya Bu. Ya, MA plus 50. Nah, ini ketika break ya, golden cross, confirm ya, nggak ada ini sudah. Terus enggak, ini turun-turun nggak ada dead cross loh, betul naik. Ketika dead cross, ya wis nangis sorry nih,
Telat nggak? Ada sifat telatnya nggak? Justru ketika dia mau naik, dia dead cross. Jadi takut masuk, betul nggak? Iya. Nah, Iya, Pak. itu kelemahannya di situ. Ketika dead cross, itu ya bahaya sih. Sehingga, nah itu makanya teman-teman nggak bisa dipakai ini doang. Ya. Tapi ini juga ada keterbatasan. Nanti saya ngomong, ini naik kenceng gini. Terus langitnya di mana? Kan? Bingung kan? Ini sesuai Pak, nah itu Ya. ya supportnya Nggak ada kelihatan. palangnya ya Pak. Ini kurang palang ini. Support bisa berproses sebagai support. Nah, mungkin kita coba pakai teorinya Bu Ratna. Beli ketika break. Ini kan Bu, anggap di sini Bu, ya kan? Ya, Sama ya, 200. Ya kan? Beli. ya. Nah, ya. Terus di sini jual. Ya. Masih untung sih kalau nunggu dead cross. Tapi lihat, ketika kita keluar ini, wah Pak, betul Pak turun. Gitu. Terus tapi Bu Ratna nggak berani masuk lagi. Oh berani Pak di sini. Oke, nah ini jos. Di sini kita jual. Terus masuknya lagi piye Bu? Ora ono. Nanti Pak. Nunggu sini lagi, ya kan? Iya. Nah, nunggu sini lagi, kena di sini Bu. Terus naik lagi, ya. Kalau Bu Ratna konsisten, still profitable. Ini segini cuan, ya kan? Ini segini cuan kotos-kotos, walaupun kita melewatkan di sini kan. Ya udah nggak apa-apa. Ini nggak trading Bu, ke pasar aja. Tapi ketika break ini sampai sini nggak untung nih yang ini. Masuk lagi untung. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 1 kali song, 3 kali cuan. Tapi songnya nggak banyak. Jadi cara yang dipakai Bu Ratna tadi cukup jeli. Oke itu bisa dipakai. Apakah nangkep konsepnya? Konsepnya? Omset Jelas? Jelas Pak. Jelas, Pak. Loh, gampang dong. Gini doang. Terus angelnya di mana, Bu? Tapi ini nggak ikut trading Pak ya kan? Berarti itu dari saya belinya bulan apa itu? Lihat-lihat Ya, aja sampai. beli di Agustus tahun lalu, ya kan? Terus aja. Terus Sampai. Oktober jual, Bu. Ya, toh November beli lagi, toh. Terus awal Januari jual, ya kan? Iya. Terus menengahi terus baru trading lagi di bulan Juni. Agustus cut loss. Juli akhir cut loss. Iya. Tapi kalau sebagai studi cara ini oke. Nah, kalau cara tadi Bu Ratna kan masuk berapa? Kalau dibandingkan ini beli di sini, jual di sini, cuan mana Bu? Cuan yang tadi Pak. Benar. Enggak ya? Cuan tadi loh. Cuan tadi. Ya karena dengan, tapi nggak semua saham sama Bu. Ini kan ngomongnya ini IHSG kan. Ya kan. Jadi ya berarti yang blue chip ya. Nah, yang blue chip benar. Wah. Hari ini rodok meletek Bu, makan apa Bu? Belum makan ya Pak? Bodoh. Ya berarti kalau nggak makan tambah pintar Bu. Oke. Bahaya. Oke Pak. Beri Pak. Oke. Nah, sekarang saya tambahi yang namanya MACD. Ya, Pak Kris tadi baru belajar itu langsung MACD. Sabar. MACD juga ada yang namanya Golden Cross, Dead Cross, Golden Cross, Dead Cross. Ya, tadi ini nggak jadi Golden Cross. Ini Golden Cross. Oke. Masih ingat MACD? Yang nggak ngerti tanya lo ya, jangan iya doang. Bu Ilya, ke-mute ya, kapok mlebu metu.
Kalau keluar di sini memang ke mute. Oke, lanjut. Nah, sekarang kalau ditambah MACD, jauh lebih enak, ya kan? Misalnya ya, ini golden cross, ininya juga golden cross, oke? Kok pakai merahnya gede banget ya? Coba sebentar, saya pakai kuning aja. Orange ya. Lihat, ini golden cross ya, yang tadi ya. Di sini kebetulan juga disupport golden cross kan? Confirm. Tapi dia udah ngomong duluan nih. Ini dead cross nih. Turun ya. Betul nggak? Iya. Terus golden cross lagi. Jadi dia oke nih. Ini ada dead cross. Turun. Golden cross naik. Dead cross turun. Ya, tapi ini Anda akan trading berkali golden cross naik dikit. Kadang dapat terus turun. Nah, ini yang 12 turun. Golden cross yang gagal itu akan turun. Golden cross ya naik sih. Ya. Terus tapi lihat di sini dead cross. Ya. Golden cross di sini lihat dia dead cross, tidak lama MACD udah ngomong, oh ini golden cross nih. Dead cross betul-betul turun. Golden cross bareng lagi. Nah, Anda perhatikan ketika ada sinyal yang bareng, itu biasanya jos. Nih, ya. Ini ya, ini. Terus ini. Lumayan lah naiknya, lebih confirm. Oke. Kira-kira gitu. Lebih agile. Nah, ada yang menarik lagi dari chart ini selain yang tadi saya omong. Apa coba? Ada yang nangkep nggak? Apa yang menarik dari pemakaian MACD selain tadi yang golden cross dead cross? Ada? Lebih galak, Pak. Urgent, Pak. Oke, lebih galak. Apalagi? Di TikTok nih, kapan emas turun? Emas arahnya naik, nggak ada turun. Turun short term ya. Oke. Apalagi? Bukan cuma galak. Makanya. Kalau ini ya, Pak, kalau grafiknya di atas nol boleh di hold atau di keep ya Pak. Begitu cross dari nol jual Pak. Lebih gampang ya Pak. Kalau MACD Pak. Yang bawah Pak pakai histogram tuh. Pak. Coba diulangi Pak. Aku belum jelas. Yang lain udah jelas pertanyaannya Pak Kris? Belum kan? Enggak tahu. Diulangi Pak. Kalau yang di MACD itu, ya Pak. Kalau di MACD itu grafiknya kalau di atas nol Pak, itu boleh di keep. Tapi kalau udah di bawah nol, di TP ya Pak. TP dulu Pak. Atas apa Pak? Jika Nol. di atas itu? Oh, nol. Pak Kris sih belum makan loh kita. Ngomongnya banteran Budarna loh Pak. Belum makan Budarna. Terlalu lembut. Oke, ya teman-teman coba lihat lagi cara pemakaian MACD. Ya di video saya itu video paling banyak dilihat sih ya. Yang MACD strategi. Itu Anda bisa pelajari. Kalau sekarang kita deeper cross, golden cross, dead cross ya. Tapi pemakaian MACD di yang MACD strategi ya. Lihat cari videonya, itu video saya yang paling banyak dilihat. Jadi ya apa ini kan Pak Kris benar, kalau selama histogram hijau di atas 0 ini ya lebih bagus sih. Tapi kalau ada dead cross ya menurut saya tetap ada sinyal sell dulu Pak. Walaupun kalau di hold ya ini kebetulan naik sih. Tapi kalau diajak turun ini banyak loh Pak turun segini nih. Nangis tuh walaupun at the end. Nah, kalau pakai caranya Budarna juga kena trailing stop. Mendingan kalau dead cross ya TP dulu ya kan.
ada baiknya TP dulu sih. Nah, saya sebagai agresif trader ya. Tapi kalau Anda swing yang santai ya it's okay. Jelas ya Pak Kris? Jadi ya silahkan. Nanti cuman yang itu kan di bawah 0 Pak, merah ya Pak. Histogram. mana? Ini kan dead cross duluan, Ya. belum merah. Besoknya ya tetap harus. Kira-kira di sini Pak, kalau lihat saya tarik garis, nah wis tekan ngisor. Terus mantul, terus jual. Ya kan? Nah, nanti kenapa makanya saya enggak pakai yang 50 200 untuk trading cepat saya. Karena ya telat kabeh. Tapi karena telat ini confirm, lebih aman. Tapi ada masanya kita nggak diem aja. Ada lagi ayo, bukan cuma itu. Yang penting nih. Nggak live di YouTube. Nanti biasanya recordingnya saya kasih di YouTube. Cari di YouTube aja @Robin Haryadi ya. Follow. Oke, ada lagi teman-teman yang jelas pertanyaannya? Ada lagi yang nangkep. Apa dong? Jadi apa? Ada. Nah ya ini tanya dulu. Bu Ratna jangan gampang menyerah, cari dulu, cari. Wong ngelah nopo-nopo nyerah ya Bu. Ya. Very interesting. Ya, apa Bu? Pak, ini kalau misalnya ini yang garis birunya itu kan MA 200 ya, Pak. Betul. Selagi candle-nya di atas MA 200, ini masih sahamnya masih uptrend ya, Pak. Kalau kita Ya, swing panjang, ya nggak apa-apa kalau dia masih di atas MA 200 gitu, Pak. Ya, itu yang dari tadi Bu Ketua kemana sih kita tadi? Itu. Nah, terus tadi Bu Rana ngomong boleh enggak Pak kalau di atas MA 200 masuk, trailing stop-nya pakai MA 50. Boleh. Gitu Bu, TP dulu. Nah, selama misalnya konsepnya digabung sama MA 200 berarti oke dong Pak. Oh iya. Ternyata dia balik nih, MA 200-nya MA 50-nya berperan sebagai support. Nah, Anda pasti bisa buy, sell. Kok gampang Pak? Ya udah terjadi gampang. Tapi sebenarnya ini sulit karena nggak ada resisternya di mana, betul? Terus kita nggak tahu. Tapi kalau Anda, saya ngomong gampang karena ini sebenarnya juga ini low, high, uptrend kan. Nah, itu juga benar. Nah, cuma di sini berperang MA 50-nya sebagai resisten. Support. Sorry, support, Pak. Support. Yang support, Pak. Pak, yang tadi Pak Robin bilang 5 sama 20 itu yang untuk trading cepat ya? Ya, trading. Saya buat swing pun pakai itu, Bu. Nanti saya tunjukkan ya. Yang 5-20. Sabar. Maksudnya kalau 50 kan kejauhan gitu ya, Pak. Kalau udah misalnya 50. Nah, itu setelah masuk ya tadi konsepnya golden cross ya, atau beli di sini. Iya. Jualnya ketika di sini, untung wes nunggu suwe untungnya. Tapi itu benar, betul nggak? Secara konsep untung. Nah, itu untuk orang yang malas belajar, malas nggak ada waktu ya, it's a good. Nice to have lah. Tapi kita kan ada waktu untuk analisa, kita lihat market lebih advance kayak tadi. Bu Ratna belum makan jadi bisa menemukan ide. Boleh enggak belinya di sini, jualnya ini sebagai trailing stop. Cuannya udah lumayan, ya toh. Gitu seterusnya, ya toh. Ketika beli di sini juga untuk cuan banyak.
Gitu, Bu. Itu salah satu. Tapi kalau kita nggak mau mikir konsep golden cross, dead cross, it works, but ya gitu. Nice lah. Sampai nice doang. Anggap ya konsepnya ya. Pak Robin, berarti kalau nunggu sampai dia dead cross itu bisa nggak bisa jual di pucuk juga ya Pak? Nah, Nggak bisa itu jual market ya? jangan percaya mitos bisa jual di pucuk, uangnya. Kalaupun benar itu kebetulan ya. Di market Iya. tuh kalau orang kayak saya ngomong, misalnya ngomong ya udah ya jual dulu. Wah iya pas pas itu habis turun. Kalau benar itu kebetulan. Ya. Memang kalau sering benar ya itu skill, tapi jangan don't push your luck selalu bisa jual di pucuk. Angel. Market tuh enggak. Kalau ketika kita overconfident, saat itu bisa salah kita. Nah, nanti saya kasih cara yang lebih simpel ya. Oke? Sudah konsepnya? Jelas Pak. Yang lain kalau belum jelas harus tanya loh ya, mumpung ada interaksi. Kalau pas hari malam hari atau pas live trade saya enggak mungkin nerangin panjang lebar seperti ini. Jadi jangan diem aja kalau enggak ngerti. Pak, teorinya gimana gitu, jangan tanya di hari yang malam sama ini. Susah. Oke, sekarang saatnya Anda bertanya. Tadi pertanyaan saya masih belum dijawab, Ini apa yang menarik? Ayo. Menarik dari composite ini Pak. Iya, dari chat ini. Kalau dari chat ini ya composite-nya sekarang IHSG lagi bullish banget Pak, karena tidak ada. Bukan, Ibu Wilya lihat ada sesuatu yang menarik enggak dari ini? Dari chat yang saya gambarkan ini. MACD, saya jawab aja ya, kesuwen selak sesuk. MACD itu singkatan dari moving average, apa? Divergent. Convergen. Ayo kasih tahu saya di mana ada divergennya. Wes, masa kurang jelas kasih petunjuk. Jelas? Ada lah, lihat nak. Ada yang berani speak up? Wih, kayak apa baik. Sudah? Mana? Sama sih Pak. Di mana ada perbedaannya? Saya tunjukin. Naik sama-sama Sama naik. ya. Ini turun nih loh. Ini turun, sana naik. Bisanya turun. Dia Ya. naik. Akhirnya? Ya, itu satu. Akhirnya turun. Akhirnya turun. Nah, ada lagi tuh. Itu naik, turun, naik, turun, naik, sebentar. Itu turun. Yang lainnya mengarahnya sama Pak. Oh, Ya. Pak itu yang sebelum dia naik tuh Hampir ada terakhir. divergen tuh. Arahnya Yang turun tapi keempat, ininya ujung MACD-nya kanan. naik Pak. Yang bulan Mei. Banyak, sebenarnya banyak kalau Anda detail ya. Ini turun-turun, dia kan naik tuh. Akhirnya turun kan? Iya. Betul nggak? Terus ini juga, Naik, ini tapi dia mau apa? Ya ini sih nggak terlalu kelihatan ya. Ini turunnya tapi cukup dalam. Ini hanya hampir rata ya, betul nggak? Ini juga nggak terlalu kelihatan. Namanya apa? Hidden ya, agak hidden ya. Nah ini sebenarnya ada divergen tipis turun. Benar-benar turun ya. Nah itu teman-teman pemakaian MACD itu begitu. Jelas? Anda bisa melihat ada divergen juga. Oke. Terutama untuk turunan-turunan itu menarik, kita untuk hati-hati. Naik-naik juga ada juga sih, tapi kalau searah ya berarti namanya konvergen. Nah, MACD kan moving average, konvergen, divergen. Nah, divergen itu betul. Kadang-kadang ya enggak semua beda no, namanya kalau selalu divergen berarti mat.
Moving average, divergen. Ini MACD kan, moving average, convergen. Convergen. Divergen. Oke, kadang searah, kadang ada divergennya. Tetap perhatikan dead cross dan golden cross. Oke, jelas? Jelas, Pak. Nah, Pak. Wih, sudah selesai ya. Nah, coba sekarang saya pakai 5 dan 20. Ya, bawahnya sama, atasnya ini coba. Ya, ini Bentar, dead cross, 20 yang pink. 5-nya warna apa sih? hitam. Hitam. Ya, ini dead cross, dead cross, dead cross, dead cross, turun. Benar? Iya. Ya. Ini golden cross, oke? Jos, Mm-mm. dead cross. Cuan. Ya kan? Terus golden cross lagi. Mhm. Dead cross di sini. Cuan. Turun, golden cross. Dead cross. Cuan. Golden cross. Lebih asik ya? Betul nggak? Lebih gampang kan? Oke. Tapi ini menyisakan pertanyaan yang juga sama. Apa coba? Saya bersihin dulu ya. Palangnya di mana? Iya, resistennya enggak. Tapi sebagai support dan resisten, supportnya bisa, Bu. Karena kan ada MA5 kan. Cuma Iya. MA5 itu sering ke break. Ya enggak, sering ke breakdown sebagai support nak terus. Kalau titik sekarang kalau konsepnya Burana, Pak, boleh enggak saya kalau masuknya ketika harga di atas ini turun ini kena terus, Bu. Nggak bisa yang ini. Oke, sekarang Pak, kalau konsepnya saya pakai MA ini, MA yang panjang untuk support, nah itu lumayan bisa walaupun sering kena sesekali kayak false break ya, tapi it's good. Ya walaupun tetap harus dikasih confirm ya, maksudnya misalnya ini Pak ini kena nih. Nah, kalau ininya masih bagus, ya jangan. Makanya perlu dimulai di confirm dengan indikator lain. Jelas? 520 lebih enak dipakai. Oke, nanti menyisakan itu ya resistennya di mana ya toh. Supportnya mungkin bisa pakai MA5-nya misalnya. Walaupun sering kena tapi tinggal konfirmasi lower low hari kedua kita jual, itu juga bisa. Nah, sekarang saya kasih palang, Bu, price channel namanya fraktal. Nah, pakai ini lumayan kelihatan ya, ada resisten, ada support-supportnya. Oke? Iya. Terus saya kasih warna itu, kalau hijau itu trennya masih dalam rangka golden cross-nya. Kalau merah itu kena dead cross. Gampang ya? Ya, Pak. Mestinya gampang. Ini ya swing ini toh. Swing. Tapi lumayan toh. Berarti ketika katakanlah kita beli ketika hijau dapat satu tren. Masih jalan ongoing. Ya kan, sesuaikan dengan MACD-nya juga confirm semua misalnya ya. Oke. Kalau buta warna ya angel. Oke. Wah, ini ISG. ISG memang kalau untuk cuaca doang. Saham BRI ya. Pak, bentar saya mau tanya. Balik, Pak. Balik. Nah, Pak, kalau pakai Bapak sudah kasih gini fraktal sama kasih warna, terus nggak usah lihat bawah ya, Pak. Pakai atas saja boleh enggak?
Maksudnya piye? Oh, Bu, tetap lihat bawah, Bu, untuk mengkonfirmasi toh. Kan MACD ada divergen enggak? Ya toh, tetap perhatikan. Terus juga kalau searah lebih, kan kalau kita beberapa indikator confirm, itu akan lebih yakin kita masuknya, size-nya berbeda. Ini baru satu, Bu, nanti saya tambah 2 lagi. Karena kita melupakan satu lagi. Fase golden cross sama dead cross tadi apa? Yang pertama, fase pertama apa? Fase pertamanya itu volume. Yaitu jika buyer lebih berkuasa daripada seller. Nah, Daripada itu nanti saya seller. tambahin. Lebih jos kan? Ini Sisi yang nggak beli-beli nih Pak, nih kayak gini. Banget ya. Beli enggak gitu kan. Kalau ini kan merah hijau oke naik beli gitu. Terus lihat bawahnya, oke. Terus lihat bawahnya lagi. Oke, nah contoh BRI ya. Ini masih di seperti biasa. Hijau. Ya, ini ketika merah ya biarin hijau, cuan. Ya, MACD-nya kebetulan juga confirm. Oke. Nah, terus juga ini tadi yang hijau itu juga bisa berperan sebagai support. Ya, awan hijau, awannya uptrend. Awan pink, awannya downtrend. Atau mungkin ya lebih ke sideways ya. Oke. Nah, ini saya tambahin divergen. Ini ada divergen turun. Ya toh, walaupun ini tadi kan di sini kita misalnya ini divergen kita bisa tidak setajam ini dia bisa oh ini divergen nih turun. Nah, divergen up ada panah naik 2 kali baru harga baru naik ya. Sekali mungkin ada sinyal divergen tuh leading ya. Sehingga bisa salah ya, bisa salah. Tapi sebagai peringatan, makanya ketika kemarin saya ngajak beli di sini, ya saya salah satunya ada divergen terus saya perhatikan. Nah, yang bawah inilah volumenya buyer dan seller. Saya ambil dari raw buying pressure, raw selling pressure. Ya ini sebenarnya yang HKHQ itu loh, supaya teman-teman bisa nanti saya pasang ini aja. Kayak yang hajar kanan, berarti volumenya hijau. Kalau banyak yang ini, nah, Pak lihatnya gimana? Di sini ada angkanya. Terakhir ya, itu buying nanunya 0,493, sellernya minus 0,76. Jadi banyak yang jualan. Nah, ketika gambarnya hampir sama. Jadi makanya harganya nggak lari. Tekanan jualnya lumayan tinggi. Jadi, loh Pak, tadi gimana cara makainya? Oke, cara umum misalnya ya. Fase golden cross. Di sini ya. Setuju? Ya, sebelumnya volume mulai nggak? Iya. Mulai, Pak. Nah, ini terjadi golden cross. Volumenya juga sebenarnya sudah mulai nih. Ya. Mulai ada menaik ya, buying pressure-nya naik. Sama. Nah, sama ketika terjadi dead cross nih enggak volumenya gede-gede nih volume turunnya, betul? Bosor. Kita rasanya. Pak Robin. Ya. Pak, itu yang golden cross pertama itu kenapa volumenya malah sebelumnya, Pak ya? Kalau ditarik garis lurus, Pak. Ini dah. Iya. Lah ya memang itu Pak, biasanya volumenya meningkat duluan, fase-fase awal mau golden cross. Oh, enggak harus sama Pak ya? Nah, sebelumnya udah tanda-tanda, tapi ketika ini juga volumenya josok nih. Ya kan? Oke. Saya tarik ini volumenya sudah pas. Oke, Pak. Jelas? Pak. Jelas sih. Ayo, coba Pak. Bu Ilya. Apa Bu? Pak yang
dead cross-nya itu Pak, yang setelah golden crossing itu yang pink kecil itu nggak ada loh Pak tanda-tanda volume buangannya banyak. Yang ini. Bukan Pak, Yang kanan. Setelah hijau yang tadi, setelah ini. hijau itu, nah ya itu kan dead cross. Nggak ada Pak merahnya. Ada. Tarik garis. Ini juga Volumenya. sebelumnya di sini udah dead Ya, cross. itu Ya, ada, kan? enggak volumenya. RSI-nya juga elek, turun. Nah, Volumenya ini ada nih Bu, ini merah sama ini. Angkanya kan mungkin harus dilihat angkanya pada waktu itu ya. iya. Nah, ini Tapi juga enggak merah. gede gitu ya. Oh enggak, justru kalau ketika volumenya enggak terlalu confirm, biasanya turunnya ya terbatas. Tapi sudah ada peringatan dari MACD, RSI-nya. RSI-nya bahkan di sini udah turun sejak ini ya. Ketika naik-naik RSI-nya ini kan divergen. Ini RSI divergen. Dia udah ngajak hati-hati gitu. Oke? Oke, Pak. Iya. Nah, kalau pakai hourly, bisa dipakai nggak buat nyopet? Bisa, Pak. Bisa. Bu. Ya, pakai sama. Cuma catnya emang, candle emang kayak aneh ya. Tapi bisa dipakai. Golden cross, dead cross, jual. Oke nih. Awan. Cuma lihat, karena awannya hijau, ini kan masih di dead cross. Awannya hijau masih naik. Tapi ya kalau sebagai sinyal mungkin kita takut ya buang. Betul nggak? Nggak ada salah ya. Kalau copet itu belum dikejar Satpol PP aja, belum dikejar polisi aja, lihat polisi udah kabur kan. Padahal polisinya nggak liatin copetnya, tapi udah takut duluan. Boleh. Bisa. 15 menitnya. Nanti ya. Ini yang 15 menit untuk yang sahamnya Bu Ilya ntar. Wika. Wika coba dianalisa. Bu Ilya. Sebagai penggemarnya Wika, ayo. Ya, Wika ini candle terakhirnya higher high, Pak. Dia masih posisi uptrend, awannya masih hijau. Kalau lihat ke bawah, hijau juga, kemudian MACD-nya masih mengarah ke atas, cuma histogram MACD-nya ada pelemahan. Jadi mesti hati-hati. Karena itu mungkin karena candle-nya tuh ada rejection ya Pak, jadi MACD-nya udah ngasih sinyal histogramnya menurun. Cuma kalau lihat RSI-nya, dia masih mengarah ke atas, jadi masih mau naik ini Pak. Itu divergen RSI-nya. Ya, RSI-nya turun lagi volume. Paling bawah volume ya Pak? Iya. Volumenya bagus naik. Yang mana Pak? Oh iya, sorry. Nah kalau yang volume ada tipis banget Pak kelihatannya, angkanya nggak kelihatan. Tapi kelihatannya hijau sama merahnya masih besaran, masih tebelan hijau Pak. Angkanya masa nggak kelihatan? Dibaca angkanya Bu. Di kanan ya. Angkanya 2669 sama 20055. Jadi masih bayarnya masih lebih besar daripada sellernya. Makanya harganya masih naik ya isi hijau. Iya, masih naik. Ini besok masih bisa dibeli, Pak. Kalau break 350, ya kan, Pak? Karena punya posisi ya, toh? Analisa posisi. Kemarin tidak jual kok, ini 350 ya kemarin. Oke. Kalau dikasih hourly-nya, Bu, belinya ini kapan? Hourly. Ya. Hourly-nya tipis banget ya candle terakhirnya ya, Pak. Candle terakhirnya ditutupnya seperti itu di bawah fraktalnya, tapi masih kalau mother candle-nya masih inside bar ini candle terakhir Pak. Kalau lihat dari yang gede itu, tapi kalau lihat dari dua candle terakhir, dia ditutup di supportnya. Cuma dia masih bagus karena tutupan di atas angka berapa tuh? 326.
Nah, kalau Ya, mau beli mesti tunggu dia break 346 confirm naik lagi. Cuma kalau ya, lihat bawahnya itu ada kuning-kuning itu Pak, udah mulai ada pelemahannya. ya. Ya, ini masih sideways sih, support kalau copet supportnya di 326 ya. Kalau mau masuk mungkin harganya kan 332, itu ada gambar biru itu 333 ya, mungkin 334 itu mau curi start boleh, mau confirm ya tunggu 346 sih. Nah, arahnya ke sini. Arahnya Oke, 400 ya Pak. nggak sampai dulu. Nih, Bu, 15 menit lebih kelihatan, ya kan? Paham ya? Pak, kalau Awannya, lihat dari fraktal, dia kan fraktalnya itu sebelum yang fraktal itu ada apa? Ada bintang atau cendol ya Pak di atas itu. bintang, Itu bintang. yang tanda. Yaitu ada rejection, ada biasanya nganu Bu. Ketika break fraktal saya kasih hijau bawah, ketika ada pelemahan saya kasih merah ke atas. Oke. Ada rejection. Harusnya kalau misalnya kemarin punya posisi ya pas dia ada penurunan turun di bawah 346 itu udah harusnya out ya Pak. Iya. Karena ini sideways toh. Pakai 15 menit kelihatan sideways-nya antara 330 sampai 338. Ya udah nunggu break itu aja. Iya. Karena ininya juga sudah dead cross ya. Arahnya turun. Oke. Oke Pak. Jadi besok kalau mau beli tunggu aja. Tunggu 338. Iya. Laba. Ayo Bu. Balik ya kudune Wih, tadi. labanya arah besok suspend Pak, masuk FCA. Ayo Bu Ratna coba. Buat nangkap saham gorengan ya bisa loh. Ya kan? Ini ya. Sahamnya bagus tapi menakutkan. Oh, ini saham keren sekali Bu Retna. Mau ke 1000 ini. Enggak punya, aku ini enggak pernah punya. Laba, takut. Ini ya sudah di atas fraktal, Pak. Sahamnya Marubosu, bagus banget. Ini apa sih, Pak? Harian ya? Ya, daily. Ini Daily harian aja ya? ngilani kayak gini ya. Lah Tapi lihat iya. ini golden cross, volume ya kan? Golden cross, jos. Masih Coba bagus semua ini. dilihat hourly-nya. Nah, ini kan enak-enak buat nyopet ya. Cross di sana. Tuh. Jos. Saya bayarnya itu segitu banyak, 63. Sellernya cuma 22. Nah, 15 menitnya. Nah, Oh. jadi kalau main ini, kalau mau lihat fraktalnya atau apanya ada di time frame lebih kecil ya, saham yang naik kenceng-kenceng gini. Jos. Iya. Simpel sih. Ayo agro sekarang. Agro kok langsung Adaro. Nah, dari agro ya sama aja ya. Nah, ini juga kelihatan. Break fraktal, golden cross. Ya, ini salah nih hourly. 15 menit. Sobat agro. Saya ngasih contoh aja bahwa ya kan. Ya ini masih di awan hijau sih. Tapi Anda kena swing segini. Ini ada dead cross. Kalau coba ya candle-nya sudah nggak kuat gini ya yang saya ngomong jual. Ya kan? Kalau bicara price action sudah. Ada dead cross. Ini contoh. Kan kalau di TED itu saya ada slash filter MACD. Ya kan? Iya. Slash filter MACD X. Nah, itu golden. Nah, ini keluarnya ada Adaro, ABMM, GRIA, PPRI, Silo. Nah, yang dimaksud golden cross ini ya, Bu. MACD, bukan golden cross ini. Oh. Jadi bukan golden cross ini. Ya. Ini yang MACD ya, yang lebih galaknya ya. Nah, tapi benar kan golden cross. Anda lihat semua tuh. Ya, kalau udah kayak gini ya, Pak.
Nah, itu apik kabeh, volumenya juga jos Tapi ya ada kan. titik merah tuh loh Pak di candle terakhirnya. Itu Enggak apa-apa. kenapa? Titik merah tuh kira-kira justru ini kayak saya tandai ya, belum tentu ada rejection, tapi kira-kira itu ada target ke sana. Apa dia Kayak resistnya di situ palangnya ya Pak? ya kira-kira gitu. Belum tentu sebagai Jadi ini Senin konsepnya AB. sebenarnya yang saya masukin itu ada parabolic star. Nanti kapan-kapan ya kita belajar parabolic. Parabolik nggak ada Pak di AMI Broker Pak. Ada. Ya ini Bukan, di sini maksudnya ada. belum disetting. Gampang ada. Ini loh, ini golden cross ya kan, searah. Ini dead cross, ininya masih bertahan, betul naik ya. Ini lebih galak. Oke. Nah, ini dead cross, ya memang turun gini kan. Ini dead cross. Ini nih. Oke lah, pakai ini gampang. Jadi kalau yang saya mau nunjukin bahwa si tadi itu golden cross dari MACD, bukan golden cross yang itu ya. Nanti saya buatin yang golden cross MA-nya ya. Cuma terlalu banyak antar sinyalnya. Oke? Yang filter MACD-nya si Teddy itu kalau untuk tutup market bisa buat itu ya, apa? Jasor ya? Iya, makanya. Oh enggak, sekarang mulai udah pada bosen tuh pakai ya wis. Saya pakai sendiri. Kadang-kadang pada enggak perhatikan. Alhamdulillah kan Arakol kan? Kan kita ngintip-ngintip aja Pak, kan udah dicek Pak Robi. Itu Marta yang tugas siap tutupan. Dilihat itu tutupan selalu Marta tak suruh. Masa saya yang hidupin nutup sendiri karena harus supaya closingnya saya itu lihat sudah Pak Marta kalau nggak selesai ngetik tuh saya lihat siapa tahu suka ada yang muncul saham yang aneh-aneh itu loh Pak, yang baru nongol. Oke, sekarang kita coba contoh 1-2 saham ya. Ayo mau saham apa? Wah, kok tiba-tiba Bumi brand? gonjang-ganjing Pak. Kok brand? Bumi Pak, brand kan udah masuk FTSE kan. Nah, brand, saya kalau pada orang tanya brand gimana? Bagus. Kira-kira saya ngarang apa ada dasarnya? Ada dasarnya dong Pak. Harusnya ada. Cuma kok nggak ada apa realisasinya gitu loh. Saya kan kita nunggu-nunggu iki sakjane naik atau enggak. Oh, wes dijawab tunggu aja. Ngayal. Market makernya keluarin. Itu ya. Jadi sangat mudah dianalisa trennya apa. Ya, mau sama apa? Pak, bumi Pak. Bumi gonjang-ganjing. Ini udah ada divergennya ya tidak usah nanti. Buminya juga bagus. Apik lah. Apa ya Pak, Senin? Nah, itu kelihatan ya fraktalnya di mana walaupun belum ada garisnya di mana resisten. Angka berapa? Angka 97. 97. Iya. Tapi volumenya kalau yang 97 dia potensi yang next-nya ya Pak. Loh, kok chartnya hilang? Loh, ini kok tadi ganti, siapa yang screenshot bawa pulang? ganti wajahnya Pak Robin. Nah iya. Kok hilang dewe? Kok PowerPoint ya? Oh, tahu. Keklik PowerPoint nih. Tunggu ya, AMI brokernya ketutup. Oke, mau tak sama apa? Kalau kan besok mau turun Pak. FCE-nya Berarti Saya satu-satu sapa dulu. Bu Ilya.
Saya mau nanya saham yang FCA, Pak. Kayak Kepik sama laba ini kan udah, nah ini laba kan berarti 2 kali suspend nih. Besok keluar masuk di FCA. Itu worth it nggak sih, Pak? Kita ambil karena kan kalau dia masuk FCA kan dia udah santai aja, dia tiap hari naik 10%. Ya nggak kena UMA lagi. Udah nggak kena. Iya betul, Pak. Tapi kan kalau bisa mentok-mentok terus sampai 10%, diemin aja kan, Pak. Lumayan tiap hari 10%. Ya cuma ada resiko Bu ketika naik. Sebenarnya kan belum tentu ada volume kan, betul nggak? Iya. Nah suatu saat kalau dibuka harus diguyur dulu Bu. Oke. Berarti harus pasang trailing stop ya, Pak? Ya, dan karena kita nggak bisa ngawasi besoknya kan FCA lagi gitu kan, jadi nggak jelas ya. Jadi ya sebenarnya bandarnya juga nggak suka sih Bu, nggak ada putaran duit yang berarti dan orang-orang pemain gede ini pasti juga nggak mau kan. Iya. Jadi naiknya itu ya mereka main sendiri. Dan mereka pasti naikin ya, Pak? Ya belum tentu. Tergantung toh Bu, tergantung market makernya mau apa pertama. Yang kedua memang ada isu apa merger and acquisition enggak, ada isu kayak Kepik kan ada isu ya, Kepik dan grupnya Om HT ada isu, masih panjang sih itu perjalanan. Oke. Tadi apa? Sahamnya apa Bu? Yang terakhir Bumi, Pak. Oh, Bumi. Duh. Nih. Kelihatan? Belum. Di saya belum kelihatan. Kelihatan, Pak. Nggak ada. Kelihatan, Pak. Oh, ya ada kelihatan, Pak. Lagi DHK. Jadi kalau ini ada buying power-nya nanti dilihat waktu turun-turun ya Anda jangan berharap masih bisa naik gitu ya. Saat itu loh ya. Dia harus disesuaikan. Oke, ada lagi? Pak mau tanya. Lah kalau ini kan sudah pasti turun suku bunga. Jadi yang pertama kali gerak kan finance harus banking ya Pak harusnya ya. Banking kan sudah mulai gerak sih. Terus? Jadi kalau ada dana masuk banking aja gitu ya? Ya tergantung Bu. Menurut saya banking itu sudah naik terlalu tinggi sih. Saya sih enggak masuk ke banking. Tapi kalau mau aman ya. Cuma saya naik yang paling potensial upside-nya. Cari mana yang mau golden cross ya, atau sudah golden cross tapi belum naik banyak. Gitu. Secara sektoral ya tentu saja yang diuntungkan dari penurunan suku bunga adalah kalau tambang ya emas ya kan, itu paling gampang. Tapi kalau yang lain-lain yang diuntungkan adalah, tapi kalau emas itu juga tambang yang emas sudah naik-naik, kecuali MDKA lainnya sudah lumayan ya. Terus apalagi sektor-sektor teknologi, properti, ya. bank Tapi digital. Sudah naik juga sih. Sudah pada naik sih. Ya semua memprice in 2 hari. Besok Senin mungkin akan ada tarikan Bu. Tapi ya upside-nya ya saham-saham teknologi mestinya yang masih di bawah. Iya, Ya tergantung kita mau risk profile-nya seperti apa. Jangan semua ke teknologi juga, karena teknologi ada isunya sendiri nanti. Kalau penurunan suku bunga tapi yield-nya digedein oleh Amerika ya podo ae ya toh, dilepaskan buntutnya dipegangi Bu. Itu iya, yang another issue nanti. Kalau ngomong makro tuh Amerika jagonya sih. Saya sampai gedek-gedek ya. Saya belajar. Saya memang bukan orang ekonomi, tapi saya banyak belajar mengenai ekonomi dan psikologi ya. Lihat Amerika tuh wah gila nih.
Memang ya ilmunya dari sono, ngopo. Sebenarnya ilmunya itu basically itu dari Inggris kan, sekolah-sekolah yang top tuh dari Cambridge, Oxford. Tapi sudah jago-jagonya sekarang dari Harvard, dari Stanford tuh lebih gila lagi karena mereka prakteknya itu keren-keren ya. Dan karena dia ekonominya nomor 1 sehingga mau memainkan apapun enak gitu deh. Nah, itu saya yang mengira ini mau orang-orang yang takut krisis, menurut saya Amerika sulit untuk krisis. Justru karena makmur itu akhlaknya kadang-kadang memang jadi susah ya. Nah udah terlalu makmur. Tapi kalau in term of makro, wah keren banget. Saya sampai gedek-gedek apa yang nggak saya pikirkan mereka bisa. Jadi belajar tuh rasanya kok baru tahu segini ya. Belajarnya kok baru tahu segini ya. Nah. Yang baru ya Pak. Itu ekonom lulusan tahun kapan kalau nggak belajar ya ketinggalan. Oke, satu kali lagi mau sama apa? Udah jam 3 loh. Arto. Yang lain kalau mau yang lain. Ya, yang lain. Oh, yang lain. Apa Pak? Indi. Mbak Indi. Wih, piye Pak Chandra Mbak Indi? Pak. Indi. Bagus Pak. Wah, fraktal juga Pak itu ya? Iya. Bagus Pak. Tapi dia kan sentimennya selama ini kan ditopang batu bara tuh Pak. Ya. Kalau batu baranya gonjang-ganjing misalkan turun, dia akan juga cenderung turun Pak ya. Betul. Ya walaupun sekarang dia udah diversifikasikan, mulai nambah mulai akuisisi nikel juga. Terus motor listrik, walaupun sampai sekarang motor listrik kayaknya belum berhasil ya. Kalah sama Astra lah Mas ya. Nah itu yang Astra, makanya Astra kenapa dia nggak mau masuk mobil listrik. Ya toh? Motor aja semua udah barang banyak nggak laku kan? Iya. Betul nggak? Ya walaupun tergerogoti dari mobil listrik kayak BYD atau apa, tapi itu too small. Anda coba servis yang punya mobil Toyota tuh, servis di Toyota tuh antri-antri, mobilnya populasinya gede banget. Daihatsu ya rame. Jadi masih belum menarik kue itu untuk dimasukin ya. Makanya dia paling ke hibrid kan. Nah, nanti kalau keluar Avanza hibrid aja itu sudah killing apa ya? Udah bisa merajai pasaran tuh. Kayaknya akhir tahun ya. Mobil 1 juta umat ada hibridnya. Oke, kembali ke Indi. Piye Pak Chandra? Coba dianalisa dari atas sampai bawah. Kalau lihat candlenya dia sudah break fraktal. Kemudian masih uptrend Pak dia. Karena masih di atas, masih break awan hijaunya. Tren momentumnya juga masih bagus. Kemudian MACD-nya juga bagus Pak di atas. Volumenya gede Pak. Gede apa? Maksudnya volumenya besar. Bayarnya lebih gede daripada sellernya Pak. Ya, bayarnya lebih gede. Bayarnya berkuasa sekali. Makanya itu lihat, Anda perhatikan hijau semua, nggak ada merahnya kan. Morobosu. Buying power pas. Ya, harusnya besok naik. Lanjut. Ini tinggal tambahin indikator palang ya Pak. Ya dilihat lagi nanti kalau semua dimasuk ke ya. Enggak, saya ngasih tahu. Ini nggak indikator palang, tahu-tahu ada di situ. Deket-deket situ. Keren ya. Jadi jangan lihat
lihat ini konsepnya nggak? Tadi Pak Chandra kurang lengkap. Oh, ini harga di atas awan hijau ya, jadi ya bagus. Mungkin sebagai trailing stop itu sudah ada tuh 1490 ya kan, atasnya awan hijau. Itu bisa sebagai trailing stop. Ya. Iya, Pak. Nah, titik cut loss itu 1425 boleh. Atau kalau fraktal 1440 udah takut, udah boleh. Nanti teman-teman perhatikan aja, ini saham larinya gimana, ini setiap di atas awan nyentuh, nggak sampai fraktal sih sudah naik lagi. Nah, kalau down fraktal ya hati-hati, ya kan. Jadi kita lihat aja, ini masih strong uptrend sih. Pokoknya kalau candle ditutup di atas awan hijau itu masih strong. Nah, ketika masuk seperti ini, nah hati-hati, cenderung turun atau sideways. Menutup lagi Ami brokerku. Ya, gitu ya kira-kira. Oke Pak, thank you Pak. Oke, begitu teman-teman. Happy weekend, semoga bermanfaat ya. Terima kasih Pak Terima kasih Robin. Pak Robin. Terima kasih Pak Robin. Happy Happy weekend weekend Pak Robin dan teman-teman.